YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Ya, ini hampir dari semua kalangan yang menjadi korban dari investasi bodong ini. Untuk membahas lebih dalam terkait investasi bodong yang kerap terjadi, terhubung bersama kami ada perencana keuangan dari Zak Finance, ada Mbak Prita Gozi. Selamat siang Mbak Prita. Selamat siang. Selamat siang Mbak Prita, sudah banyak sebenarnya kasus investasi bodong. Tapi yang terbaru yang di Aceh ini, hampir semua kalangan dari TNI, dari Polri, bahkan juga dari kalangan lain bisa ditarik menjadi nasabah untuk berinvestasi. Apa yang membuat mereka tergiur sebenarnya? Oke, pasti paling pertama yang membuat individu ingin menginvestasikan dananya adalah mendapatkan potensi keuntungan. Jadi bila mana memang potensi keuntungannya dijanjikan dan kemudian mungkin sudah ada bukti-bukti sebelumnya bahwa yang ikut awal itu sudah ada transferan sehingga membuat orang menjadi yakin, sehingga di situ akhirnya mereka pun menanamkan uang yang dimilikinya sebagai modal untuk berinvestasi dengan harapan mendapatkan keuntungan. Ya, sebenarnya kan investasi bodong ini sudah banyak, Mbak, pemberitaan bahwa banyak penipuan. Lalu apa yang membuat orang masih saja berani mengambil langkah untuk memberikan uangnya begitu dalam investasi bodong ini? Ya, alasannya ada banyak. Nomor satu adalah kurangnya literasi. Literasi itu artinya kurangnya pemahaman. Jadi orang tidak bisa membedakan investasi mana yang memang legal dan mana yang memang ilegal. Lalu mana yang memang investasi betulan tetapi mungkin resikonya sangat tinggi dan yang mana investasi yang tergolong bodong. Lalu yang kedua penyebabnya adalah orang senang mencoba bahwa kalau misalnya ada bukti, kita kan banyak sekali orang yang memang tertarik berinvestasi karena endorsement atau misalnya seperti rekomendasi. Jadi pada saat misalnya ada teman atau saudara atau tokoh masyarakat yang dianggap panutan, kemudian ikut dan rupanya bisa mendapatkan suatu hasil, akhirnya membuat seseorang itu menjadi lebih percaya terhadap investasi tersebut. Dan yang terakhir ya mungkin karena sekarang kita lagi kondisi pandemi, banyaknya situasi yang kejepit, akhirnya mencoba mencari peluang mendapatkan penghasilan dari sana sini. Mbak Prita, sebenarnya ada beberapa investasi termasuk yang di Aceh ini, di awal mereka beroperasi sebenarnya keuntungan memang sempat didapatkan oleh nasabah. Kemudian ketika nasabah kemudian menginvestasikan uang yang lebih banyak, ternyata tidak ada keuntungan lanjutan. Apa yang terjadi sebenarnya di dalam investasi tersebut? Apakah ini mereka memang mengalami kerugian atau memang ini adalah taktik mereka sengaja memberi keuntungan di awal dengan nilai yang sedikit, atau apa yang terjadi sebenarnya Mbak Prita? Oke, kalau ditanya apa faktual yang terjadi, saya tidak punya datanya, jadi saya tidak bisa menganalisa. Tetapi memang betul seperti yang tadi dikatakan bahwa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah awalnya bisnis ini adalah bisnis yang legit, gitu. Legit itu maksudnya bisnis yang legal. Jadi mungkin cuma kemampuannya adalah memiliki satu butik, dua butik, kemudian pas melihat, wah ini sepertinya berpeluang nih untuk bisa menambah lagi modal, pada akhirnya ternyata modalnya tidak bisa dikelola dengan baik, sehingga tidak bisa mendeliver result atau mendeliver hasil yang diinginkan. Dan pada saat itu tidak terus terang, tidak ada tata kelola keuangan yang baik sehingga akhirnya berantakan. Nah kalau yang kedua, ini memang kalau kasusnya dari awal adalah investasi bodong. Nah skema ini sangat terkenal dengan istilah skema Ponzi. Jadi skema Ponzi ini cara bermainnya adalah diajaklah orang untuk masuk ke dalam, dan memang selalu pasti akan ada yang awal-awal ikut tuh pasti dapat keuntungan, itu pasti. Karena tanpa itu orang nggak yakin. Jadi keyakinan orang itu dibangun dengan turunnya keuntungan yang dijanjikan, sehingga akhirnya orang tertarik dan orang akhirnya mau masuk. Berarti strategi mereka ya Mbak Prita? Benar, dan yang udah masuk pun dia nambah biasanya gitu. Nah itu kalau skema yang kedua. Nah saya masih belum paham ini sebenarnya yang pertama atau yang kedua. Tetapi sih kalau melihat segini banyaknya dan orang berani mengambil risiko berlebih-lebihan, kok kayaknya lebih ke arah yang kedua ya gitu. Iya Mbak Prita, lalu langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mewaspadai agar tidak terjerumus dalam investasi bodong itu sendiri? Nah itu pertanyaan
pertanyaan ini bagus sekali. Yang paling pertama, kita harus waspada bahwa setiap investasi pasti mengandung resiko. Nah, kita pahami resiko tersebut mana sih yang sanggup kita kelola. Yang kedua, selalu pastikan kalau Anda mau menginvestasikan dana, maka pastikan memang pengelola dananya memang memiliki izin. Saya jelaskan, kalau pasar modal izinnya itu adalah Otoritas Jasa Keuangan, dan kalau memang Anda berinvestasi langsung dalam saham, berarti haruslah mereka anggota bursa atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian kalau memang Anda mau berinvestasi, let's say di produk perbankan, ya berarti harus ada banknya itu harus memiliki izin juga. Jadi semuanya itu ada izinnya. Kalau memang Anda tidak yakin dengan izinnya, saya sarankan untuk tidak memasukkannya. Yang ketiga, selalu pahami bahwa tidak mungkin ada potensi keuntungan yang berani dijanjikan dalam jangka yang tak terhingga. Jadi 12 bulan, 15 bulan, 24 bulan, pasti mendapatkan hasil misalnya 2% per bulan. Dari mana itu? Bisnis apa yang bisa memberikan seperti itu? Rasa-rasanya sih kalau ada bisnis yang kayak gitu, nggak bakal pemilik bisnisnya mau bagi-bagi ke yang lain. Nah, Mbak Prita, kalau misalnya kita sudah yakin dengan investasi tersebut dan ternyata memang legal, apakah ada nominal yang harus kita tentukan ketika akan menginvest uang agar misalnya ketika tadi kondisi investasi yang Anda sebutkan di pertama, yang ternyata tiba-tiba di pertengahan jalan investasinya jadi apes, agar tidak terlalu apes begitu, ada nominal yang mungkin bisa kita takar untuk kita investkan, Mbak Prita? Oh, pertanyaannya bagus sekali. Jadi resiko investasi itu kan dari mulai kecil sampai dengan tinggi. Kalau memang resikonya sangat rendah seperti deposito atau apa, itu sebenarnya Anda bebas aja mau memasukkan uang berapapun karena memang resikonya itu sangat rendah. Tapi pada saat resikonya sangat tinggi, apalagi menanamkan dalam bisnis yang bisa gagal bayar, jadi kan uangnya bisa tidak kembali sama sekali. Saya sarankan, satu, Anda gunakan hanya maksimal mungkin sekitar 20% dari total aset yang Anda miliki. Yang kedua, jangan menggunakan pinjaman untuk menanamkan ke bisnis tersebut, apalagi di awal. Dan yang terakhir, pastikan bahwa Anda itu benar-benar memahami dan ada dana darurat sebelum berinvestasi. Ya baik, terima kasih Mbak Prita Gozi selaku perencana keuangan dari ZEP Finance atas informasi yang diberikan.